Sekarang kita akan bahas, kalau begitu sistem Islam yang benar kayak apa? Nah ini, sistem Islam yang benar kayak apa? Hadirin sekalian, sistem negara Islam, sistem pemerintahan Islam, tidak ada cara di dalamnya kecuali 3, al-khilafah wal imamatul uzma wa imaratul mu'minin, kepemimpinan orang-orang mukmin. Jadi 3. Dan tolong dicamkan, istilah khilafah tidak boleh diberikan kecuali pemimpin tersebut dipegang oleh anak cucu atau dari kalangan Quraisy. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-khilafatu min Quraisy. Khilafah itu dari Quraisy. Makanya saat Rasulullah SAW meninggal dunia dan kaum muhajirin dan ansar berbeda pendapat soal menentukan kepemimpinan, dan orang-orang ansar mengatakan minna amirun wa minkum amir, di kalangan kita juga ada amir, kamu juga punya amir, sama-sama bisa. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Abu Bakar radhiyallahu an? Al-imamatu min Quraisy, imamah itu hanya dari Quraisy. Dan setelah itu mengatakan, nahnu umara wa antum muzara, kami ini adalah amir-amir dan kalian adalah pembantu pemimpin-pemimpin. Bisa menterinya dan yang lainnya. Dengan demikian, siapapun orangnya yang mencematkan khilafah kepada selain Quraisy, maka dia dikatakan oleh Muhammad Rashid Ridha di dalam kitabnya Al-Khilafah telah menyelisih ijma'ul ummah. Karena ketika zaman Abu Bakar saat mengatakan al-khilafatu min Quraisy dan mundurnya orang-orang Ansar, tidak ambisi, tidak memegang kekuasaan dan rela menjadi wuzara, menunjukkan ijma' dari kalangan mereka bahwa al-khilafatu min Quraisy. Maka barang siapa yang mencematkan kepada yang lainnya, maka hadirin sekalian, dia telah menyelisih ijma' dan melampaui batas. Sehingga ikhwan, tolong antum ingatkan sama orang-orang yang mengatakan khilafah Utsmaniyah. Tolong, tidak ada di dalam buku sejarah manapun, kecuali di akhir-akhir mereka yang sudah tidak ngerti agama, pemimpin-pemimpin Daulah Utsmaniyah berani mencematkan kepada pemimpinnya khalifah. Kalau Umayyah oke, Abbasiyah ada turunannya. Karena Utsmaniyah tidak. Makanya mereka mengatasnamakan amir, imarah dan juga imamah. Enggak ada yang mengatakan khalifah. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa khilafah imamah yang benar, imamatul uzma itu harus di orang-orang Quraisy? Di sini disebutkan oleh Muhammad Rashid Ridha di dalam kitabnya Al-Khilafah, ada faedah 2 minimal. Karena tidak ada nasab yang terbaik kecuali nasab Quraisy, dan Quraisy sanggup melahirkan manusia besar. Bahkan perjuangan Islam, menyebarnya Islam berkat usaha dan perjuangan orang-orang Quraisy. Yang terdepan adalah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari Quraisy. Dengan demikian, mereka lebih berhak untuk menyicipi hasil perjuangan anak cucunya daripada yang lainnya. Dari sisi nasab kuat, dari din juga kuat. Yang kedua, ikhwan, dalam rangka untuk menjaga keutuhan. Kalau pemahaman agama selamanya satu, kalau manhaj selamanya satu, akidah selamanya juga satu, maka di sini diharapkan pemegang tampuk kepemimpinan umat yang pokok hendaknya juga satu jalur, yaitu yang telah berhasil mengukir ya kesuksesan kepemimpinan dunia, diawali dari Nabi Muhammad SAW, diteruskan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umayyah, Abbasiyah, berhasil ya ikhwan ratusan tahun. Kenapa kita tidak berikan ke mereka? Daripada sekarang ini ajam ruwet terus, semuanya nanti akhirnya menjadi anak buah dajjalun, ya. Karena kan mereka nanti berbondong-bondong menjadi pengikut dajjal. Sekarang belum ada dajjal aja sudah kemeruyuk. Coba bayangkan hadirin sekalian, sekarang kalau ada atraksi
Walaupun pendeta di lapangan Senayan bisa menyembuhkan orang buta, orang-orang awam muslim datang ke sana. Padahal itu jelas. Bagaimana nanti kalau Dajjal langit ditunjuk bisa turun hujan, sawah yang kering tumbuh tumbuhannya, batu jadi emas. Wah, ini lebih banyak yang ikut ke sana. Belum datang Dajjal aja sudah tertarik seperti itu. Bagaimana nanti kalau sudah datang Dajjal? Islam sudah mulai punah, tokoh-tokoh agama hilang, dan tinggal fusak, orang-orang fajir, orang-orang fasik, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yataharajuna taharujal humur, mereka berhubungan badan, berhubungan laki perempuan seperti keledai di jalan-jalan. Nas'alullah afiyah. Jelas sangat mudah dipengaruhi oleh Dajjal, la'natullahi alaihi. Dengan demikian, khilafah atau kepemimpinan di dalam Islam itu bisa bentuknya khilafah, bisa bentuknya imamatul udma, bisa bentuknya imaratul mu'minin. Maka dijulukin amirun. Dan menegakkan kekuasaan di dalam pandangan Islam itu wajib, fardu kifayah, syar'an la aqla. Hal ini berdasarkan ijma', di mana suatu hal yang sangat faktual. Kenapa sahabat-sahabat ridwanullahi alaih tidak mengubur Rasulullah dan bahkan terlambat sampai 2 hari? Bukan ambisi kekuasaan ya ikhwan. Karena apa? Abu Bakar, Umar dan sekian ribu sahabat paham kalau ini estafet terlantar, dan setelah Rasulullah SAW agama ini dikemanakan belum jelas, maka itu telah menyanyiakan amanah dakwah, amanah Rasulullah. Jelas menjaga amanah dakwah, amanah syariah lebih utama daripada amanah jasad yang suatu ketika akan dikubur. Dan itu bukan masalah yang penting. Amanah syariat, amanah dakwah lebih penting daripada amanah jasad memasukkan ke liang kubur. Maka antum jangan ikut-ikutan orang Syiah yang mengatakan, wah itu ambisiannya Abu Bakar sampai mereka melantarkan jenazahnya Rasulullah enggak dikubur-kubur. Wahai orang-orang Syiah, wahai orang-orang Rafidhah, ngacak kamu duluan. Anda yang mengaku turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang Anda berpikir dengan baik, mana yang lebih maslahat menjaga, melestarikan peninggalan warisan dakwah syariatnya Rasulullah, apa jasadnya Rasulullah? Tapi mereka la yaqilun, mereka la ya'tabirun, mereka tidak mau berusaha untuk mau mengakui jasa-jasa semua ini. Yang ada adalah mencela, menghujat. Yang nomor 2, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan kewajiban itu tegak kecuali dengan itu, maka itu wajib. Kalau umat ini harus ada yang mimpin. Bahkan ditegaskan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam kitab Syarah Tahawiyah, sehari tanpa pemimpin itu lebih rusak, lebih berat resikonya ketimbang 1000 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Karena jelas ada pengondisian, ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Tapi kalau sekarang tidak ada yang memimpin, rakyat seenak-enaknya, antum sendiri ngerasain bagaimana transisi dari orde baru ke orde reformasi. Orang bakar-bakaran sesuka hatinya. Kalau bakar ikan enak, bakar kambing guling yang dibakar mal, yang dirusak tempat-tempat perbelanjaan, orang membunuh, tidak ada pengadilannya. Ada yang digorok, ada yang disembelih, ada yang dirampok. Coba bayangkan, fawdha ya ikhwan. Dengan demikian, apa kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi? Bukan perkara yang berlebihan. 3 ya. Di dalam rangka untuk menarik manfaat, menolak keburukan. Kalau tidak ada pemimpin, jalbul manafi' wa daf'id dar, tidak bisa. Dengan adanya pemimpin, masalihid daulah bisa ditegakkan. Musuh-musuh yang ingin menyerang, mungkin ingin usil dan yang lainnya, ada yang membentengi, ada yang mengatasi. Coba bayangkan ikhwan, kalau sekarang negeri ini tanpa pemimpin, coba bayangkan mau diserang tetangga sekitarnya, enggak ada yang mengomando, mengendalikan. Hartanya dicuri, tambangnya dicuri, enggak ada yang ngurusin.
akhirnya semau-maunya. Dan rakyatnya sendiri mungkin berperang sendiri, rebutan sendiri, kacau sendiri. Belum lagi dikacaukan dari luar. Dan yang keempat, kita melihat di dalam Al-Quran dan Sunnah nampak sekali mengangkat imam, adanya pemimpin, menegakkan kekuasaan, itu merupakan suatu keharusan wajib fardu kifayah. Pemerintahan dan politik secara Islam ditegakkan karena Rasulullah SAW secara eksplisit dan implisit memberikan penjelasan itu. Di antaranya, man mata walaysa fi unuqihil bai'ah mata mitatal jahiliyah. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada bai'ah, maksudnya imamatul udma, bukan imam jamaah kecil-kecilan, jamaah amatiran, jamaah kelas Tambun, jamaah kelas Tibitung, jamaah ini bukan jamaah tarekat, tidak. Jamaah yang dimaksud adalah imamatul udma, maka mati jahiliyah. Siapa yang membai'ah imam, tidak punya kekuasaan, tidak punya ahlul halli wal aqdi, tidak punya teritorial, dia telah membai'ah imam yang mubtadi' dan bai'ahnya adalah bid'ah, bahkan bid'atul munkarah. Dan yang jelas ya ikhwan, hadis Hudzaifah ibnul Yaman ketika bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, orang-orang menanyakan kebaikan terakhir. Ya Rasulullah, kalau seandainya zaman itu menemui aku, bagaimana? Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Fa'tazil hadhihi aw tilkal firaqa kullaha. Ya, pertama, falzim jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya kalian bermulazamah, tetap berada di jamaah kaum muslimin dan imamnya. Kalau seandainya tidak ada jamaah, tidak ada imam, katanya Rasulullah, hendaknya kamu jauhi seluruh kelompok-kelompok yang ada. Ini pesannya Rasulullah. Hadis Bukhari Muslim, petunjuk buat kita semua sampai akhir zaman ya ikhwan. Hadis yang simpel, yang pendek, tapi menjelaskan tentang kondisi zaman dari mulai zaman Rasulullah sampai yaumul qiyamah. Di mana suatu ketika negeri ini atau negara Islam atau umat ini dipimpin oleh jamaah yang salihah dan imam yang sah, tapi suatu ketika tanpa jamaah, tanpa imam. Dan ini sekarang kondisinya. Kalau sekarang tidak ada jamaah, tidak ada imam, apa yang harus saya perbuat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Hindari semua firqah yang ada itu. Walaupun kamu menggigit akar-akar pohon, mati dalam keadaan seperti itu. Lebih baik daripada kecebur ke dalam kesesatan sama mereka. Makanya ujung-ujungnya ikhwan, kalau bukan jamaah yang hakiki, bukan jamaah yang sah, pasti pecah. Antum melihat aja, sudah ngangkat imam, imamnya ditendang. Amirul Mujahidin ternyata ditendang. Lah enggak sah kok. Siapa yang nyuruh ngangkat amir-amiran? Belum punya negara, belum punya wilayah, akhirnya tengkar sendiri. Konflik pasti. Karena ikhwan, yang bisa melakukan itu hanyalah imamatul udma yang dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi. Dan syaratnya ahlul halli wal aqdi ada 3. Al-adalatul jami'ah. Dia punya keadilan yang jami'ah, tidak terjebur ke dalam kefasikan, kebid'ahan, dan muruahnya tidak cacat. Itu yang boleh masuk parlemen, Mas. Enggak sembarangan orang. Sekarang penyanyi yang tiap hari ngusung lagu-lagu cengeng, baridus syaiton, baridus zina, kantor posnya zina, diangkat menjadi ahlul halli wal aqdi masyarakat. Hancur. Enggak bisa. Bukan kita itu menafikan manusia ya ikhwan. Mereka itu bukan hanya cacat muruah, keadilan tidak ada. Tiap hari bergelimang kefasikan, tiap hari mengumbar aurat, tiap hari memicu keburukan dan kejahatan. Bagaimana kita jadikan pemimpin imamul muslimin? Tidak bisa. Kemudian hadirin sekalian, al-ilm. Seorang ahlul halli wal aqdi harus punya ilmu. Yang bisa mempunyai ilmu itu, dengan ilmu itu dia bisa mengenali orang-orang yang layak untuk menjadi pemimpin dan tidak. Dan yang terakhir adalah al-hikmatu war-ra'yu. Hikmah, bicaranya selalu tepat, ra'yu istiadnya selalu tepat sasar, dan gagasan-gagasannya sangat aktual, cerdas dan bagus sekali. Nah, ini layak untuk duduk di tempat itu.
sehingga milih inilah orang yang paling berhak untuk jadi pemimpin, ini cocok, ini tidak cocok. Dasarnya di situ ya ikhwan. Makanya tidak semua orang bisa ngeluarin fatwa, tidak semua orang bisa sembarangan jadi ulama, dan tidak sembarangan orang bisa menyelesaikan kasus-kasus besar ulama, tetapi kasus-kasus besar umat hanyalah itu hak atau milik orang-orang yang sangat terbatas. Maka tidak boleh bicara tentang kekuasaan dalam artian eksekusi. Kalau teori silakan. Bicara masalah pemerintahan eksekusi, bicara masalah politik eksekusi, artinya sudah menjadi pihak berwenang dalam hal ini, menangani, terjun di lapangan, kecuali ulama waliul amri yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-ulama wal umara. Bahkan ditambah oleh Imam An-Nawawi, ru'asa unnas, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang menonjol. Mereka duduk di situ membahas, mengaktualkan, membuat satu gagasan-gagasan yang cemerlang, cerdik dan cerdas untuk kemaslahatan umat. Dan rata-rata umat harus menyerahkan ke dia karena mereka ahli, harus percaya. Oleh karena itu, kalau terjadi hal-hal konsleting dalam kekuasaan, di antaranya ikhwan, penguasanya kafir. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang lainnya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan solat jelek, maka Rasulullah mengatakan, ma sallu, selagi mereka solat tidak boleh dikudeta, digulingkan. Kemudian Rasul di dalam hadis yang lainnya, dari lisan seorang sahabat mengatakan, kami membai'ah Rasulullah SAW dalam saat semangat, dalam saat kendor, dalam saat muda, dalam saat sulit. Wa alla nudabidu al-amra ahlahu, dan kita juga berbai'ah tidak mengambil kekuasaan dari pemiliknya, illa antarau kufran bawahan, kecuali kalian melihat kekufuran yang sangat nyata. Lakum minallahi fihi burhan, kamu mendapatkan dalil-dalil yang akurat tentang kekafiran itu. Kalimat illa antarau, ar-ru'yah berarti pakai mata, jelas kita mendapatkan hal itu berdasarkan ilmu. Kufran bawahan, kekafirannya itu nyata-nyata. Lakum minallahi bihi burhan, dan kekafiran itu jelas dalilnya, baru boleh. Itu pun dengan syarat, satu, yang menurunkan adalah ahlul halli wal aqdi, bukan rakyat gelandangan grassroots. Orang-orang datang semuanya ke parlemen, ke padang zaman dahulu sampai naik ke atas itu apa? Ke gedungnya. Ada yang melakukan perbuatan-perbuatan nista, na'udzubillah, bukan. Yang menurunkan adalah ahlul halli wal aqdi. Yang keduanya, setelah mendapatkan calon yang lebih baik, dan yang ketiganya melengsarkan dia, tidak menimbulkan madarat lebih besar. Karena di dalam kaidah dijelaskan, la yuzalud dararu bid-darar, tidak boleh bahaya dihilangkan dengan bahaya serupa. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ibnu Qayyim tadi, kemungkaran tidak boleh dihilangkan dengan kemungkaran serupa, atau bahkan lebih berat, atau lebih besar resikonya, akibatnya dihentikan. Inilah cara di dalam menurunkan penguasa, mengganti penguasa, dan untuk merubah sistem kekuasaan yang islami. Bukan dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang sekarang, cara-cara orang kafir, cara-cara orang gelandangan. Akhirnya caci sana, caci sini, celak sana, celak sini. Kan rata-rata mas, orang awam itu otaknya nggak jalan, cara untuk mendapatkan solusi juga nggak bisa. Jangankan milih presiden, milih RT aja ruwet. Lah itu biasanya kalau nggak ada solusi, balasannya apa? Nyaci, nyelak, maki-maki, orasi saenake, ngomong kadang-kadang jeplak sana jeplak sini, ngelantur sana ngelantur sini. Yang ada bukan penyelesaian, yang ada bukan mendapatkan pemimpin yang baik, yang ada semakin fitnah numpuk di atas fitnah. Fitnatun ba'duha fauqa ba'din, dhulumatun ba'duha fauqa ba'din. Fitnah di atas fitnah, kegelapan di atas kegelapan. Itu yang terjadi sekarang.
Yang korban adalah kita semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan syarat untuk menjadi atau syarat orang yang dipilih menjadi khalifah. Sekarang coba tulis. Tadi syarat orang yang memilih, syarat ahlul halli wal aqdi sudah, syarat yang dipilih menjadi imam, menjadi pemimpin. Yang pertama, mukallaf, artinya sudah balik dan berakal. Dan ya ikhwan, kalau kita lihat Muhammad Fatih yang diangkat menjadi pemimpin sangat muda sekali, ya sangat muda sekali. Umurnya baru 25, Masya Allah. Ya. Tapi tidak semua umur muda diridhoi oleh Allah. Bahkan ini bisa ditandai tanda-tanda kiamat. Kalau muncul pemimpin kata Nabi Rasulullah apa? Khudasaul asnan, umurnya muda-muda. Dan subhanallah, katanya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, saya pergi ke Syam, saya temukan pemimpin gubernur muda-muda sekali. Persis yang dikatakan oleh Rasulullah. Sekarang ya kan, Masya Allah. Khudasaul asnan, ilmunya enggak ada, pengalamannya minim, agamanya lemah, sukanya hura-hura. Kemana itu negara nanti? Ya. Kemudian yang kedua, musliman muslim, enggak boleh menjadikan orang kafir menjadi pemimpin, entah itu pemimpin daerah, pemimpin negara. Siapapun yang mengangkat, maka dia telah masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal muslimin 'alal mu'minina sabila." Allah tidak menjadikan buat orang-orang kafir bisa menguasai orang-orang mukmin sedikit pun, dan dia telah menjadikan wali di antara mereka itu, dan itu jelas dikutuk oleh Allah, dicela oleh Allah dan dimurka oleh Allah. Yang selanjutnya adlan. Seorang pemimpin harus adil. Maksudnya adil bukan hanya bisa menegakkan hak-hak manusia, Mas. Adil dalam pandangan sekarang ini adalah adil, yaitu orang yang bisa menegakkan hak-hak makhluk. Soal masalah hak Allah sekian, padahal yang terutama dan yang pertama adalah adil, maksudnya bisa menegakkan hak-hak Allah. Hak Allah diantaranya tauhid, sunnah, ya ketaatan. Maka siapa aja yang kejebur ke dalam syirik, ke dalam bid'ah fasik, maka dinyatakan tidak adil. Adalah dalam pandangan Islam itu malah yang menegakkan hak Allah, bukan hanya hak makhluk. Itu pun kadang-kadang curang, dikibulin, dibohongin. Siapa yang pinter ngibul, pinter nipu, itulah yang disebut politikus. Itu, ya. Zakaron, laki-laki, tidak boleh pemimpin perempuan, tidak boleh. Di dalam hadis Rasulullah SAW jelas, ya, lan yuflihal qaumu wallau amrahum imra'atan, tidak akan bakal sukses kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpin. Ya ikhwan, kalau sekarang anak tanya sama antum, pentingan mana, bahayanya mana, resikonya antara kepemimpinan rumah tangga dengan negara? Jawabannya adalah negara. Kalau sekarang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin rumah tangga yang kecil, ya ikhwan, apalagi kita serai pemimpin yang besar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan dipahami paham dohiri. Pokoknya sekarang itu hanya untuk keluarga. Kalau negara boleh, itu namanya dohiri totok, saklek. Kalau sekarang kepemimpinan yang kecil saja tidak boleh, apalagi al-imamatul udma al-kubra. Dan ini kenyataan sekarang. Mereka mencari dalil-dalil. Aisyah memimpin perang Jamal, siapa yang bilang memimpin? Dia keluar seperti sahabat yang lainnya, ingin islah. Kalau sekarang ini umat damai, berapa ribu darah yang mau menyecer tidak jadi. Dan ya ikhwan, dia keluar porsinya hanya sebagai ummahatul mukminin yang niatnya ikhlas bener. Mosok sih sekarang anak-anak sedang tengkar didatangi ibunya enggak damai? Itu bukan datang seperti ala barat yang katanya perang Jamal, ialah perang yang pemimpinnya naik unta. Siapa bilang
baca sejarah. Seperti di dalam kitab Al-Awasim wal-Qawasim karangan Ibnul Arabi, dikatakan perang Jamal ya ikhwan, karena perang ini lerai dan berhenti berkat unta yaitu Jamal. Ceritanya setelah perang berkecamuk, Ibunda Aisyah menjadi sasaran ashabul fitnah, panah-panah menyerbu sekedupnya yang ada di atas unta tersebut. Dikatakan di dalam sejarah itu, ya, sekedupnya tempat untuk tinggalnya Aisyah atau tempat untuk singgahnya Aisyah di atas unta itu bak kayak hewan apa itu mas? Hewan landak. Jadi masya Allah panah itu nancep banyak sekali. Ini mengkhawatirkan, ini membahayakan. Kenapa Aisyah jadi target? Kalau Aisyah diserbu terus, maka orang yang pro Aisyah akan terpancing. Itu targetnya. Wah. Itu kalau yang dibunuh kroco-kroco nggak ada masalah. Kalau yang dibunuh Aisyah, emosional semakin meluap, orang marah semakin besar. Ini tujuan ashabul fitnah. Katanya Ali sama Amr bin Sa'sa, wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ini perang tidak akan bisa lerai kecuali untanya ibunda Aisyah kita bunuh dan sekedupnya kita tarik, kita selamatkan. Betul, masya Allah. Gagasan Amr bin Sa'sa cerdas. Dipanah, ditombak, dibunuh itu untanya, kemudian tempat tinggalnya ibunda Aisyah ditangkap, kemudian dibawa lari. Selesai perang, subhanallah. Setelah itu dikasihkan kepada saudaranya Abdurrahman. Itu sehingga disebut perang Jamal. Nah kok aneh, katanya Aisyah memimpin perang Jamal. Kenapa dikatakan perang Jamal? Karena yang dikendari pemimpin panglima perangnya adalah unta. Nah itu nyasar. Itu adanya dari ensiklopedia yang dibikin orang kafir. Lah orang kafir kepet kok dinut. Itu jangan. Mujtahidan, ahli istihad. Orang-orang tersebut ahli istihad, syuja'an, pemberani. Kalau pemimpin gak ahli istihad, nanti akhirnya datang masalah-masalah yang aktual, gak bisa mutusin, bingung. Wah gimana ya, gimana terus? Ya repot. Seorang pemimpin ahlul istihad, terutama masalah ilmu agama. Dan selanjutnya adalah syuja'an, pemberani, gagah. Ditakutin oleh musuh, disegani oleh kawan. Ya, kalau begitu, gagah, pemberani. Sekarang diledek, musuh-musuh mencoba untuk membuat gara-gara, ya, usil, langsung tegas. Siapa saja yang menginjak perbatasan negara kami, maka yang ada cuma satu, dia kembali mundur ke negerinya atau berhadapan dengan pedang terhunus saya. Itu saja. Kalau pemimpin cengeng takut, wah. Makanya ikhwan, ada perbedaan mana yang lebih baik. Pemimpin gagah berani tapi ilmunya agama pas-pasan, dengan ilmunya banyak tapi cengeng, tidak berani. Mana yang lebih baik? Kita lihat dulu. Kalau zaman konflik, banyak fitnah, bughat banyak, maka pilih pemimpin yang tegas, berani, walaupun ilmunya pas-pasan. Untuk yang lainnya serahkan ke ulama. Tapi kalau sudah kondisi damai, fitnah tidak ada, perang tidak ada, pemimpin alim, walaupun sedikit pengecut, tidak ada masalah. Karena nanti teman-teman sekitarnya, ya penasihat-penasihatnya bisa memotivasi keberanian. Jadi dilihat kondisinya. Selanjutnya, itu syarat umum. Adapun sekarang syarat khusus. Seorang imam bisa menjadi imam. Pertama adalah al-adalah, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Yang keduanya adalah al-ilmu al-muaddi ilal istihad fin nawazil wal ahkam. Ilmu yang bisa membantu dia untuk mengaktualisasikan istihad masalah-masalah yang terjadi, ya, masalah-masalah yang muncul atau hukum-hukum yang muncul perlu jawaban. Itu imam harus bisa memberikan jawaban. Bukan hanya masalah politik, masalah keagamaan, masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi. Karena ini kaitannya selalu muncul masalah, selalu ada hukumnya. Maka seorang imam harus bisa memberikan jawaban yang baik. Yang ketiga, ya sehat jasmani, ya, terutama panca indera, tidak boleh buta, tidak boleh ini telinga
Dan juga tidak boleh cadel, apalagi bisu. Kalau pemimpin begini tok kan repot. Ya, enggak boleh. Pemimpin harus gagah, lengkap, badannya tegap, anggota tubuhnya lengkap, mendengar dengan sensitif, penglihatannya tajam. Wah, itu bagus. Jadi hadirin sekalian, tidak gampang dibohongin oleh pembohong, apalagi pembisik. Begitu juga dia mungkin kunjungan ke daerah-daerah, ke negara-negara, jadi dia mendapatkan hasil dari kunjungan bisa bercerita. Ya kalau sekarang umpamanya pemimpin yang tidak punya penglihatan umpamanya meresmikan jembatan, wow udah selesai, itu kan. Padahal cuma ujungnya tok, yang ono belum. Udah Pak ya, tinggal gunting pita. Kami sebagai presiden meresmikan jembatan yang panjangnya 1000 meter. Padahal baru 500 meter. Itu digunting pita karena ujungnya sudah ada pegangannya, ada kanan kiri. Oh, udah selesai, udah. Ya bin, enggak boleh. Itu. Bahkan syarat ini mutlak, enggak bisa. Untuk yang lainnya mungkin kakinya pincang boleh. Tangannya buntung boleh. Tapi untuk mata enggak bisa, enggak boleh. Sepanjang sejarah tidak ada satupun pemimpin yang cacat mata. Itu jangan ngomong, jangan. Ini bener sohe Mas. Anak ngomong apa adanya gitu loh. Antum arahnya kemana? Tidak boleh. Dengan demikian, ketika kita sekarang bicara masalah syarat mutlak, nomor 4, salamatul a'dha min naqsin. Jadi selamat anggota tubuh untuk melakukan gerakan, ya jalan, mengambil dan yang lainnya itu lengkap. Nomor 5, ar-ra'yu al-mubdi ila siyasatir ra'iyah. Punya ra'yu, punya pendapat yang cemerlang, yang cerdas dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyat serta maslahat-maslahat umat. Jadi ini caranya seperti ini cara. Jadi hadirin sekalian, pendapatnya Masya Allah, hebat, cerdas, cemerlang, tepat sasar, tidak pernah meleset ide-idenya. Itulah pemimpin yang kita tunggu-tunggu. Nomor 6, asyaja'ah. Itu tadi yang sudah kita jelaskan, syaja'ah, keberanian. Nomor 7, nasab. Yang tadi hendaknya dari Quraisy. Kalau tidak, maka tidak sah imamatul udma. Adapun ya ikhwan, tolong dicamkan. Imamah kepemimpinan lokal seperti Saudi, Malaysia, Indonesia enggak ada masalah. Tidak dipimpin oleh imamah dari Quraisy. Yang dimaksud adalah imamatul udma. Atau mungkin imamah selain Quraisy dibolehkan ketika tidak ada Quraisy, atau ada tapi jelek, zalim, jahat, atau tidak sampai memenuhi syarat, maka ajam atau bukan Quraisy dibolehkan. Tapi kalau selagi ada Quraisy, selagi mereka mampu dan memenuhi syarat, maka yang lainnya tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan, idza buyi'a li khalifataini falyaqtul akhira minhuma. Jika ada dua khalifah yang dibai'ah, maka hendaklah bunuh yang terakhir di antara dua itu. Hanya di sini, apalagi di dalam sebekasi ada imam berapa? Ada imam ini, imam enggak boleh. Kalau itu imam sah betul-betul, nah ini yang dibunuh duluan siapa? Iya kan? Kan tusuk-tusukan antar tokoh nanti. Makanya enggak ada yang sah imamahnya, dan tidak ada yang sah jamaahnya, tidak ada yang sah bai'ahnya, semuanya bid'ah. Kalau sah, imma Anda menjawab, siapa yang paling diangkat pertama kali? Dan yang kedua, ketiganya dibunuh. Nah, siapa yang memulai? Atau Anda mengatakan tidak sah, selesai, enak, udah. Katakan aja enggak sah, enak. Sekarang kita akan bahas yang terakhir. Bukan terakhir, segot bai'ah. Apa istilahnya? Ikrar, isi kata-kata ikrar bai'ah. Seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Utsman, ubayyi'uka ala sunnatillah wa rasulihi wal khalifataini min ba'di. Saya membai'ah kamu wahai Utsman
di atas sunnah Allah, sunnah Rasul, dan sunnah khalifataini, dua khalifah yaitu Abu Bakar sebelum kamu. Atau di sana ada juga bai'ahnya Abdullah ibn Umar kepada Abdul Malik yaitu Amirul Mukminin ketika itu, inni ukirru bis sam'i wa ta'ah, saya menetapkan kepemimpinan kamu dengan mendengar dan mentaati. Atau isi bai'ahnya sahabat kepada Rasulullah, pernah Rasulullah SAW memanggil para sahabat untuk berbai'ah, dan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim. Maka mereka berbai'ah kepada Rasulullah SAW yang isinya fabaya'na, maka kami berbai'ah. Faqala fima akhadha alaina, di antara yang diambil bai'ahnya oleh Rasulullah atas kami, an bay'ana, kami berbai'ah kepada Rasulullah ala sam'i wa ta'ah, mendengar dan mentaati, fi mansyatina, dalam saat semangat kami, wa makrahina, dalam keadaan tidak suka kami, wa usrina, dalam masa-masa sulit kami, wa yusrina, dalam saat-saat mudah kami, wa atharatan alaina, dalam hal yang tidak menyenangkan atas kami, wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan tidak mengambil, mengkudeta, merebut dengan paksa kekuasaan dari tangan orang yang punya kekuasaan. Ini isi bai'ah. Illa antarau kufran bawahan, kecuali kalian melihat kufur yang nyata, indakum minallahi fi burhan, atau lakum minallahi fi burhan, kamu memiliki dalil jelas dari sisi Allah, yaitu Alkitab was sunnah. Itulah isi bai'ah yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi, sahabat kepada pemimpin, dan tabi'in kepada pemimpinnya, sekitar itu. Selanjutnya, kewajiban rakyat semua setelah ahlul halli wal aqdi mengangkat dan berbai'ah, maka rakyat otomatis senang atau tidak senang harus ikut bai'ah. Kenapa Mas? Kecintaan dan kebencian rakyat kecil, awam, tidak bisa menjadi ukuran syar'i, karena mereka sangat subjektif memandang sesuatu dan dibangun di atas kebodohan dan tidak mengetahui hakikat sesuatu dan jauh dari ilmu, sehingga putusan-putusannya selalu meleset dan kerdil serta tidak objektif. Maka kalau sekarang ahlul halli wal aqdi sudah mengangkat imam dan sudah berbai'ah, otomatis rakyat harus mau enggak mau, kalau tidak keluar maka masuk ke dalam ancaman Rasulullah, mati dalam keadaan jahiliyah. Dan kewajiban imam ada 10 minimal. Ikhwan, kalau sudah kita mengangkat imam dengan cara yang syar'i, melalui proses entah itu namanya khilafah atau imamatul kubra atau imaratul mu'minin, syarat-syaratnya dipenuhi. Ada ahlul ikhtiyar, ada pihak-pihak yang berhak untuk milih, tidak lain adalah ahlul halli wal aqdi. Syaratnya sudah saya jelaskan. Ada pihak-pihak yang dipilih, yaitu imam, yaitu pemimpin. Syarat-syaratnya sudah kita jelaskan. Sekarang tugas mereka apa? Coba bayangkan. Kalau nanti kita sampaikan tugas 10 ya ikhwan. Sekarang kalau seandainya kita suruh untuk menyelesaikan orang-orang yang sekarang ini mungkin nyalon gubernur, bupati, presiden, yakin tidak akan bisa menunaikan dengan baik. Bagaimana mereka dengan mudah mengajukan, mengusulkan, merekomendasi dirinya untuk minta kepemimpinan. Yang Rasulullah SAW aja menegur Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka rajulun dha'if, kamu itu orang yang lemah. Fa innaha amanatun, sesungguhnya imarah kepemimpinan adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kepemimpinan nanti di hari kiamat kehinaan dan penyesalan. Hina karena tidak bisa menunaikan amanah, penyesalan karena dosa-dosa akibat khianat yang begitu besar nanti yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan tuntutan rakyat sekian juta di hadapan dia, sementara tidak ada dolar dan rupiah, tidak ada uang dan materi serta harta, yang ada adalah kebaikan diambil sampai habis, akhirnya menjadi muflis, yaitu orang bangkrut. Nasallallahu alaihi. Makanya ikhwan,
pemimpin adil, diberikan kelebihan oleh Rasulullah SAW. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang nanti diberikan oleh Allah naungan di masa tidak ada naungan. Di antara adalah imamun adilun. Kenapa ya ikhwan? Telah memenuhi syarat ini, tugas-tugas 10 ini. Nah, tugas 10 itu antara lain 1. Kalau sudah menunaikan 10 ini, adil insyaallah. Nomor 1, tugas imam adalah hifdzuddin ala usulihil mustaqirrah wa ajma' alaihi salaful ummah. Menjaga agama sesuai dengan asas-asas prinsipnya yang tetap, kemurniannya, keasliannya, dan berada di atas ijma' salafus saleh. Nomor 1, memelihara keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsip aslinya dan kemurniannya. Ya, dunia tidak dirubah, tidak diutak-atik. Artinya seorang pemimpin wajib menjaga kemurnian dan keutuhan usuluddin, dasar-dasar dan prinsip-prinsip agama. Maka dari sini ikhwan, tugas utama pertama pemimpin menegakkan dinul Islam, syariat Islam sesuai dengan keasliannya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan ulama salaf, salaful ummah. Dan tidak kalah pentingnya karena ada musuh-musuhnya, memerangi musyrikun, mengenyahkan ahli bid'ah dan kebid'ahan, mengenyahkan maksiat dan ahlul maksiat. Ini tugas mereka. Siapapun yang tidak menunaikan tugas ini, maka dia telah berkhianat terhadap kepemimpinan yang dia pegang, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan masuk ke dalam hadis Rasulullah, ma min abdin muslimin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa lam yajid raihatal jannah. Tidaklah ada seorang hamba muslim yang diberikan tanggung jawab berupa ngurusin rakyat, kemudian dia mati khianat terhadap kepemimpinannya, melainkan mati tidak menemukan baunya surga. Termasuk mengkhianati kepemimpinan adalah tidak mengurusin agama, menelantarkan agama, membiarkan kehidupan agama, tidak merawat keutuhan Islam, kemurnian Islam, membiarkan kesyirikan, membiarkan kebid'ahan, dan bahkan na'udzubillah min dalik, melestarikan kemaksiatan, perdukunan merajalela, santet, sihir, tenung, magic, jengges ada di mana-mana. Banyak orang yang transaksi dukun dibiarkan, dan syirik simbol-simbolnya menyebar di persada ini. Diam 1000 bahasa. Wallahi ya ikhwan, orang-orang ini masuk ke dalam apa yang dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu anil haq syaitanun akhras. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2, tanfidul ahkam bainal mutasyajirain. Menerapkan hukum-hukum antara orang yang bersengketa, diadili dengan seadil-adilnya, tidak memihak walaupun keluarga dekat. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Lau anna Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah mencuri, maka tangannya akan saya potong. Tangannya akan saya potong. Itulah keadilan ditegakkan oleh Rasulullah. Bukan sekelompok kaum, kalau mereka yang mulia, yang terhormat mencuri, dibiarkan, tidak dipotong tangannya, sementara yang lemah ditegakkan had dan hukumannya. Ini merupakan tanda-tanda kiamat. Jadi seorang pemimpin harus bisa menegakkan hukum secara adil kepada siapapun. Nomor 3, himayatul baydah waddabu anil harim. Mas, apa yang dimaksud himayah, menjaga? Baydah itu aslinya telur. Mas, antum lihat, itu hewan. Untuk menyelamatkan sarang dan telurnya dijaga. Siapapun yang memampirin diserang. Itu umpamanya adalah kehormatan dan kesucian. Artinya pemimpin harus bisa sanggup menjaga kehormatan rakyatnya, kesucian rakyatnya. Di antaranya menutup pelacuran, menutup kafe-kafe palsu yang digunakan untuk transaksi pelacuran, perjudian. Karena itu mengoyak kehormatan. Seluruh fasilitas sarana apa saja yang memicu ke sana, yang memicu ngumbar aurat, pamer aurat, bahkan memicu fitnah,
pemimpin harus turun tangan dan menghentikan. Selanjutnya, nomor 4, iqamatul hudud, menegakkan hukum had, hukum kriminalitas. Orang zina menikah diranjam, orang yang belum menikah dicambuk, mencuri dipotong tangannya, orang membunuh sengaja dikisos, dan orang menuduh dicambuk 80 kali. Ini hukumannya. Dan kalau tidak, maka hal itu dia telah berkhianat terhadap kepemimpinannya. Dan menjaga hak-hak hamba tidak dihancurkan, tidak dirusak. Coba bayangkan ya ikhwan, pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, padahal itu kepemimpinan narik zakat saja. Wahai Mu'adz bin Jabal, ya, ittaqi da'watal madlum, hati-hatilah kamu doanya terhadap doanya orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, antara doa orang yang teraniaya dengan Allah tidak ada penghalang. Ya, ketika Rasulullah SAW memesan kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengambil harta zakat, apa kata Rasulullah? Wattaqi karaima amwalihim, hati-hatilah mengambil barang-barang mulia, barang-barang istimewa mereka, jangan sembarangan. Coba bayangkan ikhwan, apalagi sekarang mengambil harta rakyat dengan sesuka hati, miliaran, hutan dibabat, aspal dimakan, beras sebulok diambil. Coba bayangkan, sekarang kalau hal sekecil ini aja yang dikatakan Rasulullah, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana minhu mikhyatan, ya fa innahu ghululun ya'ti bihi yaumal qiyamah. Siapa saja yang saya angkat menjadi amil, kemudian dia hulul ngentit sebesar jarum, fama fauqahu, dalam satu riwayat lain disebutkan lebih kecil daripada jarum, maka dia nanti datang di hari kiamat statusnya hululun, dibawa di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Itu apa? Jarum, Mas. Apalagi mobil, pemadam kebakaran, terus apa lagi? Masya Allah banyak sekali. Waduh, itu nanti bopongnya nggak tahu itu. Wong orang yang ngentit unta nanti di untanya itu ditaliin, Mas, di lehernya bunyi unta, hehehe, gitu unta. Yang nyuri ayam, kukuruyu, gitu. Yang nyuri kambing, yang nyuri sapi, yang nyuri tip bunyi dari radio Roja, itu kan gitu. Nyuri radio, gitu. Bunyi itu, semua bunyi. Jadi jangan macam-macam. Yang tidak berbunyi pun akan dibunyikan oleh Allah. Jangankan itu ya kawan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan ini yang enggak pernah bicara apa-apa bisa bicara nanti dari kiamat. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kemudian selanjutnya nomor 5, tahsinus ya, tahsinus suhur, menjaga perbatasan, melindungi perbatasan. Ya, harus. Jadi seorang pemimpin kewajiban untuk melindungi, menjaga perbatasan negara, jangan sampai gampang diotak-atik oleh musuh-musuh atau lawan Islam. Makanya ada Ashabus Saghra, pasukan-pasukan yang ditugaskan oleh pemimpin untuk menjaga perbatasan yang disebut Ashabus Sughur. Kemudian nomor 6, kita cepat aja. Jihadun man anadal Islam ba'da da'wah, menegakkan jihad, memerangi orang yang memusuhi Islam setelah didegakkan dakwah. Makanya tidak benar kalau langsung pedang, langsung perang. Dakwah dulu. Seperti yang dilakukan oleh Ali kepada orang-orang Khaybar. Didakwai dulu. Yang ke-7, jibayatul fai'i was sadaqat, memungut pajak yang berhak untuk bayar pajak, pungutan, iuran, dan zakat yang diwajibkan oleh nas atau ijtihad imam. Yang nomor 8, takdirul ataya wa ma yastahiqu fi baitil mal, memberikan hadiah-hadiah, tunjangan-tunjangan kepada orang yang berhak dari baitul mal. Itu tugasnya imam. Jadi memberi tunjangan, hadiah, santunan dari baitul mal. Itu yang memberikan kepres, yang memberikan putusan adalah presiden atau pemimpin, ya, pemimpin, imam. Nomor berapa? 9,
Istiqfaul umana, membalas orang-orang yang amanah, mengikuti orang-orang yang ikhlas, tulus dalam memberikan nasihat. Itu seorang imam. Jadi harusnya menjadi mengangkat penasihat, mengangkat orang-orang dekatnya, ada orang-orang amanah. Jadi jangan cari pengkhianat, jangan mengangkat orang-orang yang tidak amanah, hanya penjilat. Dan mengikuti orang-orang yang tulus dari kalangan ulama, dari orang-orang salihin, dari orang-orang yang mukhlisin, yang tidak pamrih kecuali hanya untuk kebaikan umat, kebaikan agama dan kebaikan negara. Nomor 10 terakhir, ayyubashira bi nafsi musyarafatal umur, hendaknya menangani, menghadapi secara langsung kasus-kasus, masalah-masalah besar yang terkait dengan umat dan rakyat. Jangan hanya percaya anak buah, jangan percaya hanya pendamping, penasihat, harus terjun. Contohnya ada tsunami, terjun langsung. Jangan puas dengan laporan saja, terjun kemana? Ada banjir, ada urusan-urusan pengadilan yang besar. Ini mungkin ada yang membawa narkoba sampai 10 kilo atau mungkin 5 drum. Itu putusannya kalau bisa hadir. Jangan cuma sepak bola tok yang hadir. Olimpik hadir, ini hadir, ketika urusan besar tidak hadir. Dan tidak boleh menghadiri acara-acara bid'ah, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, terus apa lagi? Isra Mi'raj, enggak boleh. Karena ini semuanya acara-acara yang menghidupkan kebid'ahan dan menopang ahli bid'ah dan mematikan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara menerapkan sistem pemerintahan yang sesuai syariat Islam di zaman sekarang? Ikhwan, sering saya kasih perumpamaan. Syariat itu adalah batang pohon, buahnya adalah khilafah imamah. Maka kita mendapatkan batang yang subur, kokoh dan segar, dan akhirnya berbuah dengan buah yang bagus, sempurna. Itu tergantung 3. Kalau yang 4 mungkin itu pelengkap. Tasfiyah, menyemprot hama yang merusak pohon. Tarbiyah, memupuk supaya segar subur. Dan tasfiyah, menyirami. Tapi kalau buah kan dibutuhkan jaga, jangan-jangan ada maling, dibutuhkan jihad. Nah, jihad itu jagain buah. Wah, ada yang mau maling, nah, dikejar, itu tentaranya. Wah, ini burung mau makan, disingkirkan. Itu fungsi jihad. Jadi hadirin sekalian, jihad itu kadang diperlukan, kadang tidak. Tapi kalau sekarang tasfiyah, tarbiyah, tazkiyah, selamanya diperlukan. Dan itu caranya yang paling tepat. Makanya ikhwan, walaupun kita sampai mati tidak mendapatkan hasilnya, yang penting mas, bagi petani, rajin nyiram, ya rajin mupuk, ya rajin nyemprot hama. Mosok enggak keluar buahnya? Kok sampai mati saya belum panen-panen juga? Ya untuk anak cucu lah kan gitu. Yang akhirnya kita akan diberikan janji oleh Allah surga dan kemenangan istiqamah. Di hari akhirat kita mendapatkan pahala dari perjuangan itu, walaupun kita tidak mendapatkan kekuasaan. Karena tamkin itu hanya samroh buah, tapi hasil utamanya adalah kita dalam rangka untuk menegakkan syariat Allah, balasannya adalah surga pahala. Bagaimana kita memilih pemimpin yang islami sementara kita dilarang mengikuti demokrasi? Ya nggak bisa emang. Itu nggak bisa, susah. Pokoknya nggak bisa dibahas ini mas. Yang bisa dibahas cuma itu tadi, sistem pemerintahan Islam begini, sistem pemerintahan kekuasaan dan politik yang tidak Islami seperti ini. Sampai terus kita membayar syarat. Apa syarat kita yang harus kita bayar? At-tasbiyah wa tarbiyah tazkiyah, ini aja kita bayar. Mas, antum gak akan ditanya oleh Allah di kuburan walaupun di akhirat, kenapa kamu gak punya pemimpin yang islami? Yang penting adalah usaha kita, tasbiyah wa tarbiyah tazkiyah kita lakukan. Dan intinya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man ladzi ursila ilaik, siapa yang diutus kepadamu? Wa madinuka, ini yang harus kita benahi. Itu pertanyaan di kuburan.
Antum nggak bakal ditanya yang lainnya, apalagi menteri gubernur. Bahkan mereka nanti ditanya semua. Itu ditanya kepemimpinan mereka, kalau beres masuk surga, kalau enggak lam yajid raihatal jannah, tidak menemukan baunya surga. Hanya enggak gampang. Bagaimana caranya untuk mengubah sistem politik Indonesia untuk menjadi politik secara Islami? Mas, kita dekati dakwah tasfiyah wa tarbiyah ini, kita gemakan, kita syiarkan, kita sampaikan, peras keringat banting tulang dari semua level, enggak peduli. Sekolahan SMU kita masukin, universitas kita masukin, kelas karyawan kita masukin. Ada kesempatan orang-orang walaupun partai juga ngadain buka puasa bersama, ngundang kita, ya kita ceramain, kita beritahu sistem pemerintahan Islam seperti ini, sistem pemerintahan Islam seperti ini, cara berpolitik yang benar seperti ini, kita kasih tahu. Itu kewajiban kita, tidak lebih dari itu. InsyaAllah yang penting kita bayar syaratnya, suatu ketika Allah akan memberikan hasil usahanya. Seandainya Indonesia jadi negara Islam, jangan mengandaikan loh Mas. Jadi negara Islam, apakah yang menjadi pemimpin harus dari keturunan Quraisy? Kalau level Indonesia nggak harus, memang nggak ada orang Quraisy loh. Di sini turunannya yang ngaku-ngaku Habib itu pada bid'ah semua. Ya, yang penting adil, bersih, tidak syirik, menegakkan tauhid, sunnahnya bagus, anti bid'ah. Nah itu pemimpin yang bagus. Ya syukur-syukur bisa lahir dari NU. Wah itu, ya kita doakan. Jadi pemimpin yang adil, anti syirik, anti bid'ah, anti tahlilan dari NU. Masya Allah. Ya kita doakan, ya bisa aja. Itu bahkan lebih bisa untuk cepat merubah Indonesia. Kalau kita umat Islam nggak ikut berperan aktif dalam sistem demokrasi pemilu negara ini, bagaimana sikap umat Islam bila dipimpin oleh kaum Nasrani? Ya ikhwan, kalau kita mengandai-andai, saya juga bisa mengandai. Andai kata seluruh orang Islam ini nggak ikut pemilu, nggak nyoblos, entek suarane, tinggal cuma 5%, loh kosong itu DPR MPR. Habis itu usul negara Islam berdiri, loh enak loh, enak. Nggak ikut semua loh, syaratnya nggak ikut semua, yang nyoblos cuma non Muslim dan jumlahnya cuma 5% sampai 10%. Enggak memenuhi kuota, enggak jadi. Loh, kalau boleh mengandaikan, andai kata tidak ikut semua. Nah itu. Ya mosok Mas 90-85% kalah sama yang 5-10%. Ini kan ya kecil. Kalau kita itu kuat iman, maka Allah berfirman, wala tahinu, jangan kau merasa hina, wala tahzanu, jangan kau merasa minder, antumul a'laun, kamu itu tinggi, in kuntum mu'minin. Karena kita itu izzah kuat bukan karena jumlah ya ikhwan. Ya. Bagaimana sikap ahli sunnah setelah mengetahui kejelekan sistem politik negeri ini? Apakah terjun ke politik sehingga bisa memperbaiki dari dalam? Ya antum sekarang ibarat orang tahlilan, ente ikut tahlilan ya repot Mas. Ini antum ibaratnya mau menghilangi tahlilan, masuk tahlilan. Ayo bapak-bapak sekalian, mari kita ikutin tahlilan yang nyunah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Begitu. Ya enggak ada. Caranya tadi antum tekuni tasfiyah tarbiyah, tasfiyah tarbiyah. Insyaallah 2, 3, 10, 15 orang sadar. Mungkin mudah-mudahan mereka-mereka yang sedang memegang tampuk kekuasaan juga mendengar Radio Roja, mendengar ceramah kita, syukur-syukur beli CD ini, Masya Allah. Kemudian sadar, 1, 2, 3 kan lumayan Mas. Yang penting ada usaha. Itu. Intinya antum gak akan ditanya oleh Allah, kenapa khilafah tidak wujud kunjung datang, gak akan ditanya.
Yang ditanya kenapa kamu tidak usaha, itu aja. Dan usaha yang syar'i adalah lewat tasfiyah, tarbiyah dan tazkiyah. Dan kalau sudah berbuah, dijaga dengan jihad. Siapakah Hajjaj ibnu Yusuf? Hajjaj ibnu Yusuf itu gubernur yang diserai oleh Abdul Malik ibnu Marwan untuk menjaga kekuasaan Mekah Madinah. Yang zalim, yang pembunuh, termasuk ulama besar Sa'id bin Jubair, tabi'in besar ya kawan, digorok sama Yusuf ibn Hajjaj ibn Yusuf. Ratusan ulama yang mati di tangan dia. Banyak orang dites, difitnah. Sampai pernah ada orang ngerasani tok dia aja dibunuh, Mas. Sampai ada orang untuk melepak supaya enggak dibunuh, pura-pura gila. Itu ngomongnya itu kayak orang gendeng. Oh, ini orang stres bebas. Bengis. Makanya Rasulullah SAW mengatakan akan muncul mubirun wa kadzab. Mubir itu haus darah, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Wa kadzab yaitu Mukhtar. Bahkan dia ngaku jadi nabi. Dan Masya Allah wujud itu setelah Rasulullah SAW wafat. Demokrasi adalah kafir. Bagaimana sikap apa yang kita lakukan dalam pemilu nanti? Ya terserah masing-masing. Nyoblos sendiri-sendiri toh Mas. Prinsipnya kalau antum punya calon, silakan yang bagus. Kalau belum, otak pakai dong. Itu aja kok repot. Itu. Ini masalah tanggung jawab. Kalau antum sekarang belum punya pilihan yang soleh, yang bagus, yang tepat, yang sesuai dengan syariat, ya antum bisa lanjutin. Ustaz, ada syubhat dari orang-orang hizbiyin. Katanya Arab Saudi tidak mau membantu negara-negara muslim. Bolak balik gini aja. Irak, Iran. Ya ikhwan, Irak itu siapa yang bilang negara Islam? Iran apalagi negara Rafidhah. Ya. Dan kita memang serba sulit ya ikhwan. Contoh aja TV Al-Manar. Itu adalah TV-nya Hizbullah. Dan Hizbullah adalah kaki tangan utama Iran Rafidhah yang ada di Timur Tengah. Itu. Dan sekarang sudah mulai diizinkan. Jangan nonton. Dan ini menipu betul. Zahirnya Islami, orang tergiur. Dan banyak, jangankan awam, ustaz-ustaz aja tergiur. Ada satu tabloid yang muji-muji Iran, muji-muji tokoh-tokoh Iran, muji-muji Hizbullah, muji-muji Nasrullah. Ada bukunya, sudah kita terjemahkan, tapi belum terbitkan. Bagus sekali. Fakta. Ya, sejarah kriminal yang dilakukan oleh Hizbullah sama Nasrullah. Membantu Amerika. Ketika ada anak tanya dari mana, apa buktinya? Jawabannya berita TV. Loh, coba bayangkan. Ya ikhwan, berapa banyak kebohongannya. Coba, kan orang-orang takfiri itu turunannya Khawarij. Khawarij itu berpendapat dosa besar itu mengeluarkan dari Islam, ya kan? Di antara dosa besar adalah suudzon klaim tanpa dasar. Coba aja saya dikirimin SMS orang-orang takfiri. Dasar memang semuanya dakwah li ajli donatur Saudi. Rojak dibiayai Saudi. Sistem tauhid kafir, subhanallah. Padahal spesial aja enggak ada dari sana. Mot-motan nyari dana ngalor ngidul susah. Minimal kan tanya, dapat bukti rekening mengalir gitu kan, minimal. Ini kan sama aja bicara nuduh, buhtan, ghibah apa adanya, fakta aja dosa, apalagi nuduh. Na'udzubillah. Ini Masya Allah. Loh, berbuat dosa kan kafir menurut akidahnya dia. Makanya ikhwan, perbedaan Khawarij zaman dulu, zaman sekarang. Kalau zaman dulu anti bohong, kalau sekarang dakwahnya pakai kebohongan. Kalau nggak bohong nggak lancar. Umat Islam, Al-Quran dan negara Islam tidak dapat dipisahkan. Bagaimana dengan Indonesia yang tidak berhukum Islam? Apakah negara ini batil? Bagaimana pendapat Ustaz tentang adanya negara Islam Indonesia? Ini jawabannya butuh muktamar besar internasional. Gini aja Mas, kita lebih enak bicara masalah hal-hal yang sifatnya dakwah. Antum tahu saya porsinya apa? Cuman dai. Itu pun gelas gelandangan. Saisan-isane. Ini jawaban yang jawab mufti besar. Jadi mohon maaf untuk masalah pendefinisian negara Islam atau tidak Islam dibutuhkan muktamar besar.
Apakah kita masih perlu taat pada pemimpin seperti yang sekarang ini? Tidak taat dalam hal maksiat, taat dalam kebaikan. Kalaupun tidak taat dalam maksiat, bukan berarti boleh bugot, angkat senjata, melawan pemerintah atau mencaci maki mereka. Tidak taat dalam hal maksiat tidak otomatis melazimkan kita untuk bugot. Ada yang mengatakan bahwa dalam surat An-Nisa ayat 59 maksudnya ulil amri yang harus ditaati adalah orang pemimpin yang memimpin dengan syariat Islam, dan kalau tidak menggunakan syariat Islam maka tidak wajib ditaati. Saya tanya, ini tafsir ulama mana? Ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, ada hadis Rasul ya ikhwan. Coba bayangkan hadis Rasul mengatakan apa? Walaupun memukul punggungmu, mengambil hartamu, asmi wati. Itu Rasul, tafsirnya Rasul. Nah, antum bisa-bisanya menerima tafsir orang-orang jalanan. Sementara Rasul mengatakan, memukul punggungmu berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Zalim. Mengambil hartamu, zalim. Itu aja asmi wati. Subhanakallah. Hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.